Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lantaran perbaikan jalan Solo Purwoda dikerap hanya ditambal sulam, Presiden Joko Widodo akhirnya mengecek langsung perbaikan jalan agar lebih kuat dan tahan lama. Puncak Hari Anak Nasional 2023 yang dipusatkan di kota Semarang berlangsung meriah dan dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Temu Tirto, tradisi berebut makanan sebagai bentuk syukur warga lereng Merbabu dan Merapi. Ribuan ikan koi unjuk kebolehan dalam kontes ikan koi tingkat nasional di Kabupaten Klaten. Kompetisi digelar untuk mempererat komunikasi antar penghobi ikan koi dan lebih mengenalkan potensi ikan koi kepada masyarakat umum. Kontes ikan koi tingkat nasional ini berlangsung di Geraha Bung Karno di Kabupaten Klaten. Lebih dari 2.500 ikan koi unjuk kebolehan dalam kompetisi ini. Pemilik ikan koi berasal dari berbagai daerah di Indonesia, di antaranya Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Banjarmasin, hingga Samarinda. Salah seorang pehobi ikan koi, Dwi, menjelaskan dirinya senang mengikuti kontes karena dapat berkumpul dengan pehobi ikan koi dari daerah lain. Ikan koi dinilai menarik karena memiliki corak warna di tubuhnya. Menariknya itu kalau di arena itu bisa kumpul sama teman-teman yang lama-lama, ada yang dari Jatim, ada yang dari Makassar, Palembang, pokoknya kumpul jadi satu semua se-Indonesia. Panitia kontes ikan koi Albertus Rinanto menjelaskan, ajang ini digelar bertujuan untuk mempererat komunikasi antar pemilik ikan koi dan membuka minat hobi ikan koi di wilayah sekitar. Budidaya ikan koi dapat menjadi potensi bisnis yang menjanjikan. Apabila dirawat dengan baik, penjualan ikan koi memiliki nilai ekonomi relatif tinggi. Jawa, dari barat sampai timur, ada dari Bali, ada juga yang banyak dari Kalimantan. Tujuannya yang jelas mempererat persaudaraan intern dari Kota Klaten dan juga dengan adanya ini membuka minat baru dari para hobis baru yang terutama di kota-kota Klaten. Kontes ikan koi dinilai dari berbagai kriteria, di antaranya perpaduan antara keindahan kulit ikan, badan ikan, hingga corak warnanya. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Ratusan peserta dewasa dan anak memeriahkan lomba panahan tradisional Jemparingan di Kabupaten Klaten. Berbeda dengan panahan pada umumnya, Jemparingan dilakukan dengan posisi duduk dan mengenakan busana tradisional. Ajang ini menjadi upaya untuk melestarikan budaya. Lomba panahan tradisional Jemparingan berlangsung di wilayah Ceper, Kabupaten Klaten. Kegiatan ini diikuti 200 peserta dari wilayah Klaten, Solo, dan Yogyakarta. Selain kalangan dewasa, peserta juga berasal dari anak-anak. Berbeda dengan panahan pada umumnya, panahan Jemparingan dilakukan dengan posisi duduk. Pemanah mengenakan busana tradisional, sedangkan sasaran Jemparingan dinamakan bandul yang berjarak sekitar 30 meter untuk kategori dewasa, sedangkan 20 meter untuk kategori anak-anak. Pemanah yang dapat mengenai bandul dengan tepat sasaran akan memperoleh nilai tinggi. Dari cara pakaiannya untuk lomba, cara memanahnya, terus dari yang duduk itu kan saya juga belum pernah mencoba, terus saya tertarik ikut, terus akhirnya ini keterusan sampai sekarang. Pengen ikut melestarikan tradisi juga atau seperti apa sih? Iya, itu juga termasuk dan saya mau menambah pengalaman. Udah berapa lama latihan Jemparingan? 2 tahun mau jalan. Gimana deh caranya biar bisa memanah tepat sasaran ini di Jemparingan? Santai, fokus, tidak memikirkan ya. Lomba panahan tradisional Jemparingan dipilih menjadi upaya untuk melestarikan budaya. Panahan tradisional Jemparingan dapat melatih kesabaran, fokus, tanggung jawab, hingga kerendahan hati. Ya, jadi Jemparingan ini unik ya, selain ini merupakan tradisi budaya yang adiluhung, maka ini juga menjadi ada filosofi di dalamnya. Dalam memanah itu seseorang harus
mempersiapkan diri dengan sangat baik, kemudian fokus pada tujuan dan harus tenang. Yang tidak kalah pentingnya filosofinya adalah kepasrahan yang tinggi. Jadi manusia itu ibaratnya dia menarik kemudian melepaskan pada sasaran, kena nggak kena ya sudah, usahanya itu hanya sampai dengan menarik dan melepaskan. Setelah itu ada faktor kehendak yang maha kuasa. Jadi ini kepasrahannya tinggi begitu. Lomba panah tradisional Jemparingan juga digelar untuk memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Klaten. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Puluhan jenis makanan olahan kedelai dipamerkan di halaman kantor DPRD Kota Salatiga hingga memecahkan rekor Museum Dunia Indonesia atau rekor MURI. Acara ini mengajak masyarakat untuk mengolah bahan kedelai menjadi berbagai makanan sehat dan memiliki gizi tinggi. Olahan kedelai biasanya dikenal dengan aneka gorengan tahu dan tempe pada umumnya. Namun di Kota Salatiga untuk memperingati Hari Koperasi yang ke-76 dan Hari Jadi Kota Salatiga yang ke-1273, Koperasi Produsen Tahu Tempe atau Primkop Tihandayani Kota Salatiga menggelar berbagai jenis olahan berbahan dasar kedelai. Kegiatan ini memecahkan rekor MURI dengan 79 jenis makanan olahan kedelai di halaman kantor DPRD Kota Salatiga. Beberapa makanan olahan kedelai yang dibuat di antaranya puding tempe coklat, brownies kedelai, brownies tempe hingga sorbet tahu yang mirip dengan es krim dengan berbagai macam rasa seperti stroberi, pandan, nangka, serta cappuccino gula aren. Pemecahan rekor MURI aneka olahan kedelai ini, Primkop Tihandayani Salatiga tercatat pada nomor 11.076. Kualifikasi rekor yang telah dipecahkan meliputi banyaknya makanan yang dibuat dari olahan kedelai sebanyak 79 jenis makanan olahan kedelai. Makanan berbahan dasar kedelai dengan jumlah terbanyak akan kita catat di Museum Rekor Dunia Indonesia. Dunia ya Bu ya? Iya, museum ini kategorinya kategori rekor dunia karena ini mengangkat kearifan lokal. Selain itu, untuk mendorong semangat produsen tahu dan tempe akibat fluktuasi harga, DPRD Kota Salatiga bersama pemerintah Kota Salatiga telah memberikan subsidi Rp200 juta sejak tahun lalu. Dan baku makanan orang Jawa itu paling banyak mungkin familiar dengan kedelai, sehingga kedelai menjadi makanan primer dan ini mengandung gizi yang cukup bagus. Saya bukan pakar gizi tapi ini cukup bagus, sehingga ketika kita memilih sesuai dengan potensi yang ada di Kota Salatiga dengan kedelai, menurut saya itu hal yang baik. Adanya olahan berbagai jenis makanan berbahan kedelai ini diharapkan menjadi pendorong masyarakat sebagai salah satu bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Ratusan warga di lereng Gunung Merapi dan Merbabu di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali rela berdesak-desakan dan berebut nasi gunungan dalam acara kirap Temu Tirto. Warga percaya dengan mendapatkan makanan atau hasil bumi dari gunungan yang diarak akan mendapatkan berkah. Ratusan warga rela berdesak-desakan demi mendapatkan gunungan hasil bumi berupa sayur mayur dan nasi dalam tradisi Temu Tirto di alun-alun Simpang Pakubuwana 6 di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Tidak hanya orang tua, anak-anak dan juga mama ikut berebut karena warga mempunyai kepercayaan mendapat makanan atau hasil bumi dari gunungan yang diarak akan bisa mendatangkan berkah. Sebelumnya, gunungan diarak keliling kampung sejauh 2 km. Arak-arakan barisan paling depan pasukan Keraton Surakarta, Temu Tirto, baru beberapa gunungan dan diikuti barisan kesenian. Ini dapat jeruk, pisang, jambu, salak buat cucu saya. Cucu. Ya, oh, gitu. Biar berkah. Biar sehat. Setiap tahun ikut gini ya Bu ya? Ya. Acara ini sebagai simbol kemakmuran masyarakat desa Samiran, Kecamatan Selo yang tinggal di lereng Gunung Merapi dan Merbabu sebagai wujud syukur warga Selo atas sumber air yang melimpah. Ini mengandung makna bahwa kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat Selo selalu makmur di dalam bertani, di dalam mengelola pertanian, karena harapannya dengan Temu Tirto ini akan mempertemukan mata air yang ada di Merapi dengan Merbabu, sehingga diharapkan juga di Selo ini tidak kekurangan air untuk kebutuhan konsumtif maupun untuk pertanian. Tradisi Temu Tirto yakni menyatukan dua mata air dari dua sumber, yakni mata air Babon di lereng Gunung Merbabu dan mata air Muncar di lereng Gunung Merapi.
Tradisi ini digelar rutin setiap setahun sekali pada awal bulan Suro dalam penanggalan Jawa atau Muharram penanggalan Islam. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.